teman-teman siapapun jadi penyelenggara harusnya pikir panjang itu. Ya betul. Ya, di 2 distrik ini mereka kerja BPD pun tanpa uang, tapi bisa menghasilkan itu. Dan sampai hari ini mereka bisa melihat bahwa kerja kerjanya mereka tidak sia-sia. Menghasilkan satu itu ya. Iya, satu DPR. Jadi jika kita mempunyai kesadaran dan kita tidak perlu belikan mata air kita, maka ya apapun kita punya hasil. Ya, harus dulu. Ya, mulai dari distrik, maksudnya mulai dari beberapa kabupaten dan tingkat provinsi. Ya. Jadi sebenarnya bukan sistem yang bermasalah, tapi manusianya. Manusia perlu mindsetnya perlu. Ya, mindset, doktrin atau mungkin perlu punya kesadaran. Dalam edukasi politiknya. Edukasinya. Ya. Pandangan yang bagus, oke, menghasilkan yang bagus. Baik Bapak Ibu semuanya, senang sekali kita bisa jumpa kembali di channel metrobalem.net. Saya Nies akan ngobrol bersama pemuda potensial di Kopo Pegunungan asal dari Tolikara. Saudara Takinus Jikwa sudah di samping kiri saya Bapak Ibu. Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi saya, karena dia sudah berkunjung ke studio Metro Balem yang sedikit sederhana. Dan Takinus adalah seorang sosok pemimpin muda yang hari ini perwakilan rakyat Papua Pegunungan, mewakili representasi 8 kabupaten, tapi terkhusus di Kabupaten Tolikara. Nah, luar biasa sekali. Kita ucapkan selamat datang. Terima kasih. Sehat kah? Sehat. Luar biasa, segar sekali. Segar, Kelihatan sukacita sekali. Amin. Luar biasa. Tidak ada masalah apapun ya. Sampai hari ini puji Tuhan, memang banyak masalah tapi tetap saja Sama itu begini. happy. Wah, luar biasa, senang sekali Bro Taki. Ya. Saya boleh ya saya panggil Bro Taki gitu. Iya. Waktu sekolah kita panggil Ricky ya. Ricky. Kalau waktu sekarang mungkin di nama-nama di parlemen kursi panas itu Bro Taki, Bro Taki. Siap. Kami senang sekali salah satu representasi anak muda yang hari ini memimpin di kursi panas. Ini satu penghargaan. Kami mewakili milenial, selamat memimpin. Terima kasih. Kami ini kan penasaran sekali. Anak-anak muda banyak sekali muncul di parlemen. Siap. Kali ini juga kan penasaran. Mungkin kita cerita kembali ke masa lalu. Siap. Pendidikan, bagaimana pendidikannya di masa lalu, apa sama dengan kota atau tidak, tantangan apa saja yang kawan alami selama sekolah dari Tolikara ya kalau tidak salah. Ya, kampung kecilnya di mana itu? Kampung kecilnya di Boyage. Wow, ya. Luar biasa. Itu jauh dari Tolikara. Teman jauh ya. Kalau jalan kaki sekitar 4-5 jam. Wow, jalan kaki tidak ada kendaraan. Akses transportasi darat gimana? Hitungan dulu. Kalau sekarang bisa 1 jam lebih. Luar biasa. Ya. Berarti kalau dari Wamena ke sana berapa jam? Kalau dari Wamena ke Toli sekitaran 3 jam lebih. Paling lama, paling cepat 2 jam. Luar biasa. Luar biasa. Kalau saya lihat di sana itu budayanya apa? Bakar batu atau masak di belanga? Budaya kami tetap sama. Mungkin saya melihat di Papua Pegunungan sama. Oke. Budaya kita bakar batu ya. Iya. Masih pakai koteka. Pas acara-acara tertentu masih pakai koteka. Tetap kami masih membuat pelihara budaya. Masih ketat ya. Ketat ya. Baru bahasa juga ada beda atau tidak dengan kami suku Dani atau suku Lani yang lain? Sama atau? Bahasa di bagian Lani, Lanjian yang Tolikara hampir sama, tapi logatnya yang berbeda, dialek. Ya dialeknya coba bisa contohkan sedikit, macam saya begitu.
macam di Lani dengan di Toli agak sedikit beda sih, tapi saya tidak bisa baca tuh karena sejauh ini Ya, ya begitu. oke, luar biasa sekali bro. Saya pikir pelestarian bahasa itu saya berharap teman-teman dorong juga di DPRD Provinsi Papua Pegunungan Siap. agar bahasa itu salah satu simbol kebanggaan kami orang Papua Pegunungan. Tapi kan bisa kalau proteksi secara budaya, ini kan bahasa di suku-suku di pegunungan, 8 kabupaten, ada banyak sekali suku-suku yang bahasanya belum ditulis secara Ya, konkret. konkret ya. Itu saya melemparkan tanggung jawab buat kawan dan teman-teman, tolong berdahkan melestarikan bahasa di setiap suku dan bahasa adat istiadat, terus kekayaan alam, terus selain itu ya adat, pakaian adat itu tolong dilindungi juga, tolong berdahkan. Siap. Itu saran dari kami milenial. Jadi ini sebenarnya belum bicara, kita sudah usul permohonan nih, minta maaf. Ya, terima kasih. Iya bro, jadi bro kembali lagi tadi saya bilang bahwa ceritakan masa lalu pendidikan di Tolikara di Goyage. Kami pada prinsipnya sangat bangga sekali Siap, terima kasih. bagaimana perjalanan sekolah sampai SMA di mana. Mungkin pernah rasa susah, mungkin kalau lapar mungkin curi orang pemakanan di kebun nggak? Mungkin Pasti ada. pasti ada ya. Iya. Ya bro, cerita sedikit tentang perjalanan hidup dari sekolah di semasa sekolah. Siap, terima kasih. Siap. Abang juga sebagai guru saya. Jadi Wow, saya guru zaman-zaman saya. zaman-zaman kita kuliah memang kita juga adalah guru saya. Terima kasih Terima banyak atas kasih. kesempatan sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih Riki. Jadi memperkenalkan saya sedikit. Saya nama saya Dakinus Dipa, sering dipanggil Diki. Ya, Saya berasal dari Tolikaran dan lebih khusus ya Goyage atau Gineri lah. Ya. Karena wilayah itu jangkauan keluarga kita memang menyebar di situ. luar biasa. Ya, memang ada juga menyebar ke arah bawah ini, tapi yang saya tempat besarnya di situ. Luar biasa bro. Ya, jadi kalau Goyage itu memang secara geografis terus jangkauan jalan memang mendanya sulit, dan memang untuk sekolah jaraknya dari rumahnya ke sekolah Ya. memang sulit yang kita jalani dari masa-masa itu. Nama SD-nya dulu apa? Dulu SD saya tuh, SD ini sempat di Goyage, tapi sempat juga SD-nya di Rembo. Karena bapak tua saya dia kepala sekolah di situ, akhirnya saya ikut bapak dia ke sana. Oke. Kalau SMP tetap di Goyage, SMP negeri. Luar biasa, luar biasa. Jadi sejak tahun 2010 saya selesai SD. Setelah tamat, karena SMP kita yang baru dibangun, karena baru buka Goyage, sehingga saya memilih untuk SMP-nya di sana, tapi sulit Ya, karena tenaga pengajaran lain-lain kan memang terbatas. ya, Kemudian ada beberapa guru yang memang masih aktif, tapi beberapa yang tidak. Memang sempat penugasannya di sana. ya. Tapi puji Tuhan, karena beberapa guru itu memang selalu aktif. Salah satu yang saya pernah hafal sampai hari ini, guru saya adalah Timothy Suanena, dia orang dari Kangini. Wow. Dia orang hebat, selalu aktif. Ucapan terima kasih. Iya, terima kasih guruku. Kalau Pak Guru nonton, terima Iya, kasih sudah terima kasih, menjadi karena pemimpin muda ini. Iya, beliau memang selalu kasih nasihat, Rembo. Beliau sampaikan bahwa kamu akan jadi orang besar. Wow. Itu kata terakhir pas saya bicara SMP itu ya. Akhirnya kata-kata Ya, terwujud. tidak tahu sampai ini begitu jadinya. Wow. Kita selasa 3 tahun di situ, kemudian saya memilih SMA di Wamena karena Tolikara, tapi ya saya merasa nyaman mungkin di Wamena. Saya pengen tahu perkembangan di kota ini bagaimana. Karena SMA mana di Wamena? saya masuk SMA di SMK Japis. Oh, SMK ya. SMK Japis ya. Luar biasa. Sapa dulu buat teman-teman di SMK. Halo teman-teman SMK Japis. Kalau nonton, Ya, kalau ada yang nonton ya terima kasih kawan-kawan. salam saya. Salam hormat saya. Karena saya bagian dari kawan-kawan juga yang sudah alumni dan adik-adik yang masih belajar, semangat terus. Ya. Ya, jadi setelah
selesai SMP di tahun 2013, Ya. Masuk SMA, kemudian kita belajar mengajar jalan terus sampai pas selesai di tahun 2016. Kamu kuliah di Jawa ya? Kuliah di Jawa. Luar biasa, luar biasa. Hebat Terima sekali, kasih. bro. Ya. Saya lihat waktu bro ke Jawa, kita kan satu kota studi ya. Ya, satu ya. Studi. Permakalan. Dan ceritanya itu luar biasa sekali, bro. Saya lihat tuh kegigihan, rasa ingin tahu tuh tinggi sekali dan aktif sekali di organisasi. Siap. Itu saya waktu itu kemajuan bro punya Iya. daya rasa ingin tahu tuh luar biasa sekali. Akhirnya terdidik dari organisasi sampai hari ini bisa dipercayakan dari masyarakat untuk duduk di kursi panas. Ya, Gitu. Coba bro cerita sedikit bagaimana waktu kuliah. ya. Apakah pentingkah atau mahasiswa ini untuk berorganisasi dari pengalaman bro sendiri? Ya, sebenarnya penting. Ya. Berorganisasi penting karena saya sudah melalui itu Ya, dan itu menjadi apa ya, semangat dan pengalaman. ya, Jadi saya mundur sedikit ke belakang karena awalnya itu saya tidak berkeinginan kuliah di Jawa, ya, betul. tapi atas kemauan dari mama saya. Mama, iya. Ya. Karena kehilangan ayah saya itu di tahun 2010. Wow, turut berduka saya. Ya, jadi Semangat. setelah beliau meninggal, Ya, yang ada cuma saya punya mama. ya, Terus saya dibesarkan oleh omom saya, sampai ini masih ada. wow. Karena keinginan mama saya awalnya sempat daftar di Wamena, Stakin ya, Ya, keguruan. Karena saya STKIP. STKIP yang di PK sebelah. Oh, ya STKIP. STKIP saya belum paham memang jadi. Ya, Karena saya melihat mama saya memang dengan kondisi waktu itu, saya kondisi fisik yang sedikit. sedikit. Memang dia orangnya kuat tapi sering sakit. Oh, saya. Dan saya melihat kondisi itu dan adik saya juga banyak. Ya. Akhirnya saya lebih memilih kuliah di Wamena. Ya. Saya sudah daftar beberapa kampus, baru saya pergi ke kampus. Kemudian mama bilang tidak. Kau harus ke Jawa. Kamu harus ke Jawa. Itu mama saya, itu orangnya. Jiwa. Iya. Petualangan luar biasa sekali. Dengan sikap dia bilang, kalau kamu kuliah di Wamena, saya tidak mau bantu kamu. Wow. Meskipun ada uang. Kalau kamu kuliah di Jawa, saya akan kasih uang. Iya. Kemudian dia kasih tunjuk uang, tetapi Tidak mau kasih. tidak mau kasih, perintahnya jalan dulu. Harus jalan ke Jawa. Jalan ke Jawa dulu. Luar biasa. Akhirnya waktu itu kita pergi di tahun 2016 ya. Iya, kita gitu. Ya, Bang juga terima kasih banyak. Luar biasa. Gitu. Dan Waktu itu pas ikut ospek di asrama Papua ya. ya, setelah Papua ya, sampai Pembekalan organisasi, semua proses kita sedang jalan dan kita setelah jalan tuh daftar dulu nih. Iya. Awalnya saya punya mimpi tuh impian ya. Ya. Impian itu cuma 2. Dan saat itu harus kuliah di perbankan. Wow. Nah, dan satunya ya harus di DPR, itu mimpi yang dulu. Wow. Akhirnya Iya. perbankan sekarang wujudkan yang kedua. Yang kedua jadinya. Jadi pertama itu ya sudah saya daftarkan di kampus ini STSIA. Mungkin abang tahu. Spesial yang Depannya- perbankan oleh depan kamu Unitomo, ya. ya. Oh, iya, kampus terbaik. Karena memang sebelum saya ke sana memang ada yang kirim itu brosur Proses tentang spesial. STSIA. Karena mama saya punya keinginan juga di situ sehingga sudah saya memiliki situ dan daftar. Mungkin mama berpikir Iya. dia harus pegang uang banyak apa kalau Mungkin mama tahu kalau banyak uang. Jadinya oke lah saya turuti. Kemudian saya bawa memang cukup untuk bayar pendaftaran ulang Iya. karena pendaftaran ulang itu sekitar 23 juta. wow. Baru semester itu satu semester saya 9 juta lebih. Iya. Tidak termasuk dengan biaya lain. Saya pernah juga waktu itu saya mau masuk di Erlangga. Erlangga ya? Saya bawa uang 21 juta. Tapi disuruh daftar ulang mau ambil dokter. Iya. Dokter otopsi. Jadi disuruh bayar 200 juta saya langsung pindah. Iya. Sama hal juga sebenarnya. Sama hal, memang ada itu. Setiap memang kita penelitian memang lebih, tapi terbatas karena keuangan Finansial, betul. finansial. Jadi masalah itu. Saya punya uang cukup, tapi kami berangkat itu 2 orang. Saya dengan saya punya om bungsu. Jadi semua biaya itu bebannya ada di mama. Saya punya mama sendiri dengan om. Ditanggung mama. Ditanggung mama dengan Wow.
om atau kakak saya dari Luar biasa. saya hidup dengan mereka. Luar biasa. Jadi saya berpikir lagi, oh kalau saya masuk di sini, jadinya lebih fokus ke saya, nanti om saya bisa gagal Ya. karena saya punya nenek ini sudah usianya menurun, Iya, bisa cari uang. Iya, iya. Akhirnya saya mengalah, oke sudah. Tetapi om saya lebih kepala keras mau daftar di situ. Satu hari kita tidak jadi daftar, nanti balik ke rumah senior sarankan Ya. kondisi Jawanya biasanya begini begitu. Oke, saya lebih memilih masuk di kampus Universitas Westerland Surabaya Ya. dengan jurusan yang sama. Ya. Kemudian yang membunuhnya masuk ke Unitom. Oleh saya itu, oke kita waktu itu apa namanya berbekalan organisasi, ya tempat itu, itu luar biasa sih. Kita sudah waktu itu kasih materi ya, bahaya baiknya di Jawa, apa lingkungan teradaptasi semua kita dapat dan semua materi yang bagus yang saya terima, dan itu yang memang saya pegang betul. Iya. Jadi pegangan ya. Jangan ya, memang dari awal. Oh ya kondisi, karena memang di game-game juga termasuk kondisi yang pernah ada di situ. Jadinya ya semua kita terima bagus. Kemudian ya setelah itu mulai ke ada senior yang memang mengarahkan ke belajar organisasi. Ya. Organisasi. Tapi saya lebih terlibat ke itu pondokasi kayak dulu. Oke, doa-doa. Iya, doa pondokasi setiap hari satu di A1 yang biasa. Biasanya itu Pak Wenda ya. Doa ya. Apa strukturnya? Strukturnya. Ya, Pak Manasi kalau tidak salah. Pak Manasi orangnya. Salam buat Pak Manasi kalau dia nonton kita. Hormat. Orang tua. Ya, orang tua hormat. Terima kasih sudah membina kami. Iya, itu Jadi saya lebih terlibat ke situ. Ya. Setelah belajar beberapa senior saya ikuti dan ke organisasi mahasiswa ya, ikatan setiap kabupaten. Ya. Dan saya lebih aktif ke situ dan kampus. Jadi aktivitas lainnya kurang. Jadi terbentuk mental kepemimpinannya di situ ya. Saya sudah tidak paham, tapi yang motivasi itu dari motivasi dari senior ini, ya kamu pimpin bagus, Ya. kamu pimpin ini bagus, ini kurangnya ini. Jadi ada beberapa guru yang pernah ada, yang ada sama saya waktu itu ada di sini sekarang. Jadi Saya ingat saya aku sempat bro jadi ketua juga ya. sempat Ketua pondokasi itu. pondokasi sempat, bukan Ketua mahasiswa kalau itu. ketua mahasiswa Masuk Tolikara waktu ya. Tolikara. Iya. Betul. Awal sebelum saya masuk ke sana baru 1 tahun, senior mereka melihat mungkin saya tidak tahu ya. Potensi Mungkin begitu sehingga mereka bilang adik kok calonkan diri sudah jadi ketua. Dan akhirnya karena memang ada syarat itu peraturan ya, Iya. Betul. dan beberapa senior sempat cemburu sosial sehingga Mereka mau jadi ketua tapi adik yang ngambil. mereka mengatakan ini adik yang baru datang baru mengikuti terus belum paham ini yang lain-lain terus apa rasanya kaki masih basah lah bahasa kasarnya. Iya. Dan akhirnya pas hari mau pemilihan Kamubes, saya angkat tangan dan saya tidak maju, mengundurkan diri. Dan kemudian itu senior-senior yang maju, kemudian kita bentuk organisasi baru lagi, namanya Ikatan Pelajar Mahasiswa Tolikara Madura ya. Iya betul. Nah, sempat kita bentuk, mengajukan itu usulan ke PPA Pusat. Iya. Kemudian kita lobby ke pemerintah, akhirnya sudah berjalan dan itu saya pimpin pertama itu. Luar biasa. Iya. Jadi sejak 2018, 2019, 2020. Jadi 2019 itu harusnya kalau saya waktu itu sempat jadi koordinator sementara. Iya. Sehingga 2 tahun kemudian harusnya tuh apa namanya? Setelah pengesahan di tingkat BPA pusat kan harus koordinasi. Iya. Nah itu harus pemilihan, tetapi karena rasis tetap kita 2019 itu. 2019 Iya. tidak melakukan mubes. Saya pas pulang dulu. Ya, orang pulang waktu itu. Selesai. Iya. Selesai waktu itu. Jadi setelah itu tidak melakukan mubes sejauh Bali, akhirnya saya masih lanjut sampai di 2022. Iya. Itu baru mubes, selesai sakan. Kemudian kita mengadakan mubes
Korwil itu tapi sempat mau kita adakan, tapi karena waktu dan semua anggota bilang lanjutkan dulu 1 tahun. Oh, kepercayaan luar Kepercayaan biasa. ya, akhirnya sampai di 2020, pengesahannya di 2021 sampai 2021, kemudian saya lanjut sampai 2022. Ya. Dan 2023 setelah saya pulang, saya kasih kepercayaan ke teman-teman di sana. Dan itu Mungkin pulang itu sudah ada angan-angan untuk calon DPR kan ya? Karena itu sudah mulai pemekaran ya. Oh sorry, bukan pulang waktu itu. Bukan pulang, tapi saya masih di Surabaya sampai masuk tahun 2023. Memang sempat kita diskusi juga setelah akhir tahun 2022, pas Natalan di Jakarta tuh saya bawa ayam 1 ekor. Saya bilang teman-teman, saya mau pamit. Jadi ini sebagai tanda perpisahan. Karena kita kumpul-kumpul sedikit. Karena waktu itu saya masih ketua dan operasional sedikit, saya beli babi bawa ke sana. Nah setelah itu memang diskusi kita di Bogor waktu itu begitu. Ini sudah ada maksudnya sudah Papua Pegunungan sudah provinsi. Kawan-kawan punya niat apa kita sudah bicara-bicara. Selesai itu saya standby di Surabaya. Kemudian karena saya sempat berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik untuk negara. Salah satunya adalah kakak Beni Kugoya. Wow. Itu bro sudah tertantang untuk masuk. Itu tahun-tahun ditawarkan. Tidak, sebelum tahun-tahun 2020-2021 habis selesai satu itu memang saya masih sudah komunikasi langsung dengan orang-orang partai. Wow, itu sudah ancang-ancang ya. Wow, luar biasa. Komunikasi. Sudah bisa baca peluang. Peluang ya. Karena satu dan mimpi 2, akhirnya yang satu sudah. Peluang depan mata. Depan mata. Wah, benar sekali baca peluang, luar biasa. Selesai itu komunikasi dengan beliau, kemudian beliau sampaikan, adik, kau siap maju atau tidak? Dia bilang, nah, siap kakak. Karena sempat saya sampaikan ke beliau tahun 2021 kah? 2000 berapa itu? Karena Ampawak ini pernah merebut ini DPD Partai Demokrat dengan almarhum Mele di Jakarta. Karena sempat pernah sampaikan dengan beliau tawarkan itu, dan saya bilang siap maju. Akhirnya di tahun 2023 itu bulan 3 itu sudah komunikasi dan saya sudah kirim. Saya bilang tunggu dulu, saya bicara. Maksudnya saya pikir dulu. Dan saya hitung-hitungan itu kalkulasi untuk ini harga kursi di tingkat provinsi, daerah, dan saya lihat bukan basis tapi maksudnya keluarga yang ada di distrik. Yang bisa kasih suara. Betul. Jadi saya tidak tahu kalau memang itu ada money politiknya, tidak tahu. Jadi saya pikir nanti pemilihan itu mulus-mulus seperti di Jawa. Seperti di Jawa saja. Seperti di Jawa. Tidak ada maksudnya mempertimbangkan uang kah, segala daya itu saya tidak tahu. Maksudnya tidak mempertimbangkan. Yang saya pikirkan itu semangat saja. Semangat, dan saya kalkulasikan suara yang bisa saya keluarga yang ada. Distrik cadangan dan distrik yang bisa saya langsung didukung. Akhirnya selesai itu saya besoknya saya komunikasi dengan ketua partai, karena KKB ini waktu itu sudah pegang partai Nasdem. Saya masih ketua DPR Tolikara Sony. Dan beliau ada di situ, sudah bawa saya ke sana. Nah, Sony juga telepon ke saya dan kita sudah komunikasi. Setelah komunikasi itu suruh bikin persyaratan, dan kirim semua persyaratan dari jasa sampai yang semua perusahaan partai. Jadi sudah langsung terverifikasi? Iya, belum. Setelah pendaftaran saja saya langsung suruh pulang ke Papua dulu. Itu bulan 4 itu tahun 2023. Kakak ini bilang ada tiket, kau pulang sudah urus persyaratan. Saya pulang dan itu tidak ada uang, jadi komunikasi ke kakak, terus kalau ada saya jalan sampai semua urusan selesai, turun lagi ke Wamena, terus ke Tolikara. Wow,
Ya itu sudah bulan 56, bulan 7, ya 56. Selesai itu kita sudah melakukan konsolidasi, terus kampanye, ya. Dan itu memang dengan kondisi yang tidak punya uang. Pas-pasan tapi semangat terus nih. Iya, pas-pasan juga tidak, memang tidak ada uang. Wah, luar biasa semangatnya. Iya, semangat saja. Jalan ya sudah. Kalau jalan orang tua, kalau ada ketemu, ada berkat mereka kasih ke saya tetap jalan. Luar biasa. Nah itu mungkin itu pengalaman yang kita dapatkan di organisasi karena abang juga memimpin kita waktu itu. Iya, betul. Memang sudah melatih karakter kita. Iya, hormat. Jadi yang dulunya memang kita kumpulkan koin-koin, tapi semangat kita yang memang tidak pikir uang dulu. Iya, betul. Jadi pengalaman memang. Jadi bukan uangnya yang kita cari, tapi semangatnya. Semangat persatuan Kesatuan ya. Iya. Jadi kadang-kadang di MAPA ya. Iya, betul itu apa. Nama Surabaya dan sempat ke Malang, jadinya mendang-mendang itu membuat kita memang karakter terbentuk. Mendang juga. Iya. Semangat terbentuk. Dan ya kita tahu harus sampai itu saja. Pada akhirnya semua proses itu jalan sampai hari H. Luar biasa. Hari H, ya sampai masuk hari H saya tidak punya uang. Satu pun 100.000 saja tidak ada di saku saya. Saya tanya mama, tapi mama juga memang kondisi tidak ada uang karena adik-adik saya ini kan sudah mulai sekolah nih. Memang sempat kita mau kredit, mama bilang kita kredit sudah, tapi saya bilang jangan. Kita coba jalan saja dulu. Pada akhirnya masuk hari H, dan masuk hari H itu saya sudah punya ini, maksudnya saya sudah punya strategi politik. Selama sebelum pemilihan itu saya sudah membangun itu, konsolidasi sana ke sini ke sana, tapi tidak pernah berkomunikasi dengan PPD. Dari saya punya distrik ini di Goyage, terus yang orang tua di kampung saya di mereka kasih suara ini, saya tidak pernah berkomunikasi langsung. Dari awal sampai masuk hari H. Jadi pendekatan juga tidak pernah ada, tapi yang saya mendekatkan adalah kepada orang tua, tokoh, kemudian intelektual. Jadi sempat kami masuk hari H itu sudah kondisinya begitu. Pada akhirnya saya sudah planning, kalau saya kasih naik kartu ini, pasti mereka tutup ini, dan saya buka ini pasti saya menang. Dan akhirnya sudah saya perintahkan kepada saya punya dukungan, kotaknya harus keluar. Karena hampir seluruh Tolikara itu pemilihan DPR provinsi dengan DPR RI kotaknya tidak keluar. Semua melakukan pemilihan oleh penyelenggara. Itu hampir semua 46 distrik. Satu distrik yang mungkin saya tahu, saya cek, tapi memang begitu. Satu distrik yang melakukan pemilihan adalah di satu distrik. Itu cuma DPR provinsi saja. Suara provinsi, sorry. Akhirnya karena awalnya itu saya mundur lagi. Awalnya itu sebelum masuk hari H kita sudah menyepakati semua calon daerah tingkat provinsi, karena kami di distrik itu 3 orang yang kita masuk calon DPR provinsi. Kamu dari distrik? Saya dari distrik Goyage. Memang keluarga kita tetangga distrik ada, tapi yang menetap ya. Jadi setelah sebelum pemilihan kita sudah ada pernyataan sikap bahwa yang pertama untuk daerah itu mereka sudah menyepakati, untuk tingkat provinsi juga sama. Siapapun yang suara bawa dari luar atau mungkin lebih, itu suara 9.500 sekian kita harus sumbang ke orang tersebut. Maksudnya suara terbanyak tersebut, suara terbanyak. Karena orang tua fokuskan kepada anak asli di situ. Jadi dari semua calon yang datang Tolikara masuk, tapi semua satu distrik bicaranya kita fokus 3 orang ini saja. Pemilihannya harus 3 orang ini, begitu. Karena sudah bikin surat ini di atas kertas hitam putih. Meterai 6.000. Itu sudah di atas, mulai dari Kelasis,
interpelasi sampai keluar perwakilan. Ya. Dan saya yang tidak ikut tadi di situ, karena saya menyampaikan kepada senior-senior yang mengakomodir itu, saya bilang saya setuju apapun itu keputusan. Ya akhirnya oke. Sudah pemilihan sudah mulai jalan dan saya sampaikan ke dukungan harus ini kotak kalau harus keluar. Ya. Kalau kotak di PPD maka saya bukan DPR lagi dan perjuangan kita semua sia-sia. Saya bilang begitu. Dan akhirnya waktu negosiasi dengan PPD di negara bertahan terusannya gara-gara itu kotak suara provinsi. Ya. Sampai terakhirnya pas keluar. Dan akhirnya semua kepala kampung yang ada di satu distrik itu yang dukung saya sebelum pemilihan Arya di tanggal 14 malam tanggal 13 ini semua sumbang kota ke saya itu suaranya sekitar 4.125. Jadi sebelum pemilihan sudah yang dukungan semua sudah menyerahkan ke saya. Jadi sisa 5.000 nih. Sisa 5.000 yang terbagi dengan senior-senior yang dua masuk dari partai PKN, partai Anura. Itu dari Tolikara juga. Tolikara, tapi kita satu distrik di situ. Wow. Tapi tetangga di distrik yang tetangga lagi itu 5 calon DPR provinsi, termasuk Tim Lesiko yang fraksi kita fraksi perubahan. Dan itu semua senior toko yang masuk. Belum lagi distrik kami yang satu yang di Juneri itu beberapa orang juga yang masuk. Hanya yang menetap saja kita hitung. Ya. Belum lagi keluarga yang biasa di situ tapi pergi ke distrik lain atau ini ke Karbala Kota yang masuk yang kita harus hitungkan. Tapi ya sudah. Setelah begitu suara seperti itu karena kasus sekian saya minta lagi ke distrik yang dipantau untuk mereka tinggal di distrik Juneri. Pada akhirnya oke. Karena mereka punya sikap juga yang sama seperti kami. Siapa yang membawa suara lebih, kami harus sumbang suara sekitar 7.114. Dan akhirnya kita negosiasi tapi perjalanan ke sana ini karena sudah waktunya pleno tingkat kabupaten, oke PPD keluar. Keluar sampai ke Wamena dan saya masih negosiasi terus karena yang distrik Goyang ini sudah kasih. Jadi yang distrik Minjarinya saya kejar karena saya tidak punya uang, jadi saya jalan hanya bawa diri. Kerja polos-polos. Luar biasa. Jadi dalam pikiran saya itu oke tidak ada uang, tapi yang saya jalan